Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 121. Bos, saya sudah menerima hasilnya. Bicaralah, apakah itu mayat Yanrong atau bukan? Itu memang Nona Yanrong. Min Feng menyempit. Dia masih tidak percaya bahwa itu benar-benar Yanrong. Dia dan Feng Jiu berpikir ada sesuatu yang salah, sangat tidak mungkin Yanrong benar-benar mati. Meskipun Chen Hao sudah memberitahunya bahwa Yanrong benar-benar mati setelah menerima hasil DNA, Min Feng masih tidak bisa merasa nyaman. Tapi betapapun mencurigakannya dia, bukti kematian Yanrong sudah terlihat di hadapannya. Mayatnya sudah ditemukan. Min Feng menghela nafas. Itu pasti karena Yanrong telah memusuhi mereka berkali-kali sehingga dia tidak percaya kalau dia tiba-tiba mati begitu saja. Saya mengerti, kirimkan hasilnya ke sini. Juga, beritahu Minde dan kakek. Beritahu mereka bahwa Yanrong telah ditemukan. Ya, bawahan ini mengerti. Itu benar. Katakan pada kakek bahwa aku tidak membutuhkan bantuannya. Tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Katakan saja padanya untuk duduk dan menonton pertunjukan. Sekarang Yanrong sudah mati, target selanjutnya adalah keluarga cabang. Setelah Feng Jiu selesai memulihkan kesehatannya, kami akan segera kembali. Sebelum itu, jangan mengambil tindakan melawan mereka. Ya, bawahan ini pasti akan memberitahu tuan tua. Setelah panggilan itu, Min Feng mengembalikan ponselnya ke dalam sakunya. Dia menoleh dan menatap istri cantiknya yang sedang tidur nyenyak di pelukannya. Dia mengangkat tangannya dan membelai wajahnya. Dia tahu bahwa Feng Jiu berjanji kepada kakeknya untuk mengampuni kerabatnya dan melupakan dosa-dosa mereka sebelumnya. Ia sebagai suami juga akan mengikuti keputusan istrinya dan memaafkan mereka, namun sayangnya, skema terakhir hampir membunuh istri dan anaknya. Dia adalah pria yang menyimpan dendam. Jika seseorang memutuskan untuk menyerang orang yang dicintainya, dia pasti akan membalas dan melawan. Sekarang keluarga cabang memutuskan untuk meninggalkan moralitas mereka dan melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apapun. Min Feng tahu bahwa Feng Jiu juga berpikir untuk menghancurkan keluarga cabang setelah apa yang mereka lakukan padanya pada perayaan ulang tahunnya. Dia merasa Feng Jiu sudah mencapai batasnya dan akan segera meledak. Sebagai seorang suami, bagaimana dia bisa tega melihat istrinya berurusan dengan kerabatnya sendiri? Dia tahu jauh di lubuk hatinya, Feng Jiu merasa sedih. Bahkan jika dia menjungkir balikkan dunia, itu tidak akan mengubah fakta bahwa orang-orang dari keluarga cabang adalah kerabat Feng Jiu. Hubungan darah. Kerabat yang sama yang memutuskan untuk berkomplot melawannya. Terhadap anaknya. Terhadap keluarganya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan hubungan apapun yang mereka miliki dengan Feng Jiu dan sudah melepaskan kepura-puraan tentang cinta keluarga dan yang lainnya. Jadi sebelum mereka dapat menyakiti Feng Jiu dan anaknya, keluarga cabang harus dibubarkan untuk menghindari masalah di masa depan. Min Feng tidak ingin tangan Feng Jiu ternoda oleh darahnya. Jadi dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang secara hukum sebelum bergerak dalam bayang-bayang. Pikiran Min Feng terganggu ketika Feng Jiu bergerak. Dia perlahan menepuk punggungnya untuk menidurkannya kembali. Feng Jiu tanpa sadar mengencangkan lengannya di pinggangnya dan meringkuk dalam pelukannya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Dia berkedip beberapa kali sebelum tersenyum bodoh pada Min Feng. Dia merasa sangat nyaman beberapa hari terakhir ini. Dia sangat suka tinggal seperti ini, jauh dari ibu kota, jauh dari pekerjaan, dan jauh dari orang-orang licik itu. Feng Jiu mengangkat kepalanya dan mencium bibir Min Feng. Pagi. Dia bergumam sambil mengusap matanya yang mengantuk. Dia tampak sangat menggemaskan sehingga Min Feng ingin memakannya. Sayang sekali, dia dilarang mencicipi kelezatan-lezat di hadapannya. Tapi sedikit kecupan saja sudah cukup, bukan? Sehingga suami mesum itu mau tidak mau menangkap bibir lembut istrinya. Dia hanya ingin mencuri beberapa ciuman untuk memuaskan hasratnya. Sayangnya, Min Feng tidak bisa mengendalikan keinginannya. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia memasuki kerajaan terlarang. Naga perkasanya sudah mengaum keras di dalam celananya. Ia ingin memakan buah emas di dalam gua Feng Jiu. Tangan Min Feng mulai mengelus dan menggoda tubuh Feng Jiu. Ciuman mereka semakin dalam saat Min Feng perlahan meremas payudaranya. Dia mengerang saat dia menggoda putingnya. Min Feng, gelombang. Rasionalitas Min Feng hampir mulai berkurang.
Dia menggigit bibir Feng Jiu saat dia mulai menekannya ke bawah menggunakan tubuhnya. Keduanya masih mengenakan pakaian namun ia bisa merasakan panas tubuhnya. Sayangnya, mereka diganggu oleh serangkaian batuk. Ketika Min Feng menoleh, dia melihat Dr. Feng Jiu berdiri di dekat pintu. Karena asyik berciuman, mereka tidak memperhatikan kedatangan dokter. Feng Jiu dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke dalam selimut sementara Min Feng perlahan duduk di tempat tidur. Pasangan mesum itu ketahuan melakukan hal mesum. Dokter mengerutkan kening saat dia berjalan menuju tempat tidur. Dia terlebih dahulu memeriksa kesehatan Feng Jiu sebelum melihat tanda-tanda vital bayi kecil. Setelah dokter selesai memeriksa, dia mengalihkan perhatiannya ke Min Feng. Dokter masih tidak menyadari status Min Feng, oleh karena itu, dia menegurnya dengan keras. "Puan, apakah Anda ingin istri Anda sembuh dan pulih kesehatannya? Jika iya, maka sebaiknya Anda mengikuti apa yang diperintahkan dokter kepada Anda. Saya telah mengatakan bahwa pasien tidak boleh melakukan aktivitas yang melelahkan yang dapat menghambat kesembuhannya. Saya tahu Anda berdua masih muda dan Anda ingin punya waktu dan menunjukkan cinta Anda. Sayangnya, ini bukan saat yang tepat. Sebagai seorang suami, Anda harus memikirkan istri Anda terlebih dahulu sebelum hal lain. Saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Atau aku akan memastikan pasiennya beristirahat sendirian." Dokter dengan sungguh-sungguh menegur Min Feng meskipun kata-katanya keras tanpa memberikan wajah Min Feng, kata-katanya demi Feng Jiu. Dia sudah tua dan dia baru tahu bahwa Min Feng tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia masih muda. Dia hanya bisa menegurnya dengan keras agar dia menyadari kesalahannya. Selain kakeknya, ini pertama kalinya Min Feng ditegur seperti itu. Dia merasa aneh. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apalagi apa yang dikatakan dokter itu benar. Setelah dokter pergi, Min Feng melihat Feng Jiu menertawakannya. Dia memelototinya dan dengan main-main menggigit jari-jarinya. "Suamiku gelombang kamu manis sekali." Bab 122. Setelah Minde mengakhiri panggilan telepon, Xiao Guan terbakar amarah. Dia sangat marah pada putrinya yang bodoh dan pria sombong itu. Sejak Xiao Mei masih muda, dia sudah memutuskan untuk menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan gelar kepala keluarga berikutnya menggunakan bantuan Johnson Holdings. Dia tahu bahwa Robert sangat mencintai putrinya. Dia percaya bahwa dengan menggunakan otoritas keluarga Johnson, dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya. Sayangnya, putrinya yang bodoh itu memutuskan untuk melarikan diri setelah menolak lamaran pernikahan Robert, sehingga menghancurkan semua rencananya untuk merebut posisi ahli waris. Keluarga mereka berbeda dengan keluarga bangsawan lain yang memilih ahli waris berdasarkan garis keturunan. Keluarga mereka mampu bertahan pada posisinya saat ini karena gaya mereka dalam memilih kepala keluarga berikutnya. Itu didasarkan pada bakat. Dalam memilih ahli waris berikutnya, semua putra yang memenuhi syarat dari cabang utama dan sampingan keluarga akan bersaing menggunakan bakat mereka. Mereka akan diberi waktu 20 tahun untuk meningkatkan keuntungan dari jatah usaha yang diberikan oleh keluarga. Orang yang mendapat hasil tertinggi akan menjadi Xiao Patriark berikutnya terlepas dari apakah dia berasal dari cabang utama atau samping. Xiao Guan adalah putra tertua kepala keluarga. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah menganggap dirinya sebagai patriark berikutnya. Dengan bantuan keluarga Johnson, dia yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam perlombaan. Sayang sekali, Xiao Mei kabur dari rumah meninggalkan Robert sendirian. Ketika Xiao Guan mengingat putrinya yang tidak berbakti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Putri bodoh itu, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia memilih pria sombong itu daripada Robert. Benar-benar bodoh. Pria seperti dia hanya penuh kata-kata tanpa tindakan. Dia sangat arogan. Betapa bodohnya dia. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar memberi saya cek kosong. Jika cek tersebut benar-benar asli, rekening tersebut hanya memiliki beberapa juta saja. Hahaha, sayang sekali, dia akan dipermalukan di kemudian hari. Apakah dia benar-benar mengira saya hanya akan menulis beberapa ribu atau 1 juta RMB? Saya akan memastikan bahwa Xiao Mei akan melihat bahwa pria yang dipilihnya tidak punya uang selain seorang pengemis. Aku akan menamparnya dengan uang nanti. Xiao Guan masih mengutuk Minde dan Xiao Mei ketika salah satu pelayan memanggilnya. Puan tertua Guan, seseorang sedang mencarimu. Alis Xiao Guan terangkat. Dia tidak mengharapkan adanya pengunjung. Kecuali, itu adalah pria sombong itu. Siapa ini? Pelayan ini tidak tahu.
Pria itu hanya berkata bahwa dia akan mengantarkan sesuatu untukmu. Hao, bawa aku ke dia. Ketika Xiao Guan tiba, dia melihat seorang pria duduk di kursi. Bukan pria sombong itu. Pria yang sedang duduk itu memiliki ciri yang sangat bagus dan auranya bermartabat. Xiao Guan masih mengamati pengunjung itu. Berdasarkan penampilannya, dia pasti kaya tapi dia tidak mengenalnya. Karena itu, sikapnya agak hormat. Anak muda ini, bisakah kamu memberitahukan tujuan kunjunganmu? Saya ditugaskan untuk memberi Anda cek kosong. Ketika Xiao Guan mendengarnya, dia mendengus dengan jijik. Kau pasti bawahan pria sombong itu. Hah, cek kosong. Hahaha. Ketika pemuda itu melihat Xiao Guan tertawa terbahak-bahak seolah dia menemukan sesuatu yang lucu, mau tak mau dia ingin menamparkan wajahnya. Apakah pria bodoh ini menjadi gila setelah mendengar bahwa dia akan menerima cek kosong? Nah, menerima cek kosong berarti menerima anugerah dari keluarga Lu. Saya mengerti orang tua itu menjadi gila karena kebahagiaan. Pemuda itu memberikan cek kosong itu kepada Xiao Guan. Seperti yang dikatakan tuan muda kedua, rekening tersebut berasal dari tabungan pribadinya dan bukan dari keluarga Lu. Xiao Guan mengamati cek itu. Tidak ada yang mencurigakan pada cek tersebut. Dia menyeringai jahat dan menatap pemuda itu. Cek kosong, artinya saya boleh menulis sebanyak yang saya mau. Ya, memang benar. Tidak peduli berapa banyak kamu menulis, kamu akan menerima jumlah pastinya. Hahaha. Benarkah? Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya akan menulis beberapa ribu RMB di sini? Atau apakah menurutmu memiliki 1 juta atau lebih di rekening sudah cukup untuk memamerkan kekayaanmu? Katakan pada atasanmu bahwa aku akan menamparnya dengan uangku, nanti. Anda. Pria muda itu terdiam. Dia memandang Xiao Guan seperti sedang melihat kotoran. Pria muda itu berdiri dan memelototinya. Saya harap Anda tidak menyesal telah menghina bos saya. Harap diingat bahwa tidak ada obat untuk penyesalan. Pemuda itu berjalan pergi dan pergi. Xiao Guan tertawa mengejek. Dia menatap cek itu dan menulis. 5 juta dolar. Heh, mari kita lihat, jika kamu benar-benar punya uang. Xiao Guan tertawa sambil menulis jumlahnya. Dia percaya bahwa rekening itu bahkan tidak akan memiliki 1 juta RMB di dalamnya, apalagi 1 juta dolar. Dia hanya ingin mengejek dan mempermalukan pria sombong itu. Dia akan menamparnya nanti dengan mengembalikan cek kosong. Dia akan menggunakannya untuk memikat pria sombong itu dengan lebih banyak uang dan mengembalikan Xiao Mei kepadanya. Setelah ia menulis jumlahnya, Xiao Guan segera pergi ke bank terdekat. Saat memberikan cek tersebut, dia sudah mengetahui bahwa bank tidak akan menerimanya sehingga dia tinggal menunggu konfirmasi. Tiba-tiba, teller bank itu mengangguk dan menerima cek tersebut. Mohon tunggu sebentar, saya akan memproses transaksinya. Ketika Xiao Guan mendengar teller bank, dia merasa seperti ditampar dengan konyol. Dia tidak bisa menahan keringat dinginnya. Tunggu, aku. Xiao Guan ingin menghentikan teller bank tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Bab 123. Tunggu, aku. Xiao Guan ingin menghentikan teller bank tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Apa yang terjadi di sini? Ya, apakah ada masalah, Tuan? Teller bank memperhatikan tindakan Xiao Guan. Saya. Batuk. Xiao Guan berdehem terlebih dahulu sebelum berbicara lagi. Saya hanya ingin bertanya apakah ceknya diterima. Teller itu tersenyum. Ini asli Pak, jangan khawatir. Saya akan segera proses penukarannya. Mohon tunggu sebentar. Teller mengira dia gugup karena ceknya akan terpental. Xiao Guan perlahan duduk di kursi. Dia tidak percaya cek itu benar-benar bisa ditukar dengan 5 juta dolar. Xiao Guan merasa kekuatannya menghilang. Meskipun 5 juta dolar sangat kecil, itu tidak mengubah fakta bahwa dia mampu membayar 5 juta dolar. Ia menyangka pria sombong itu hanya pamer kekayaan palsunya dengan merayu wanita. Xiao Guan tidak menyangka kalau dia benar-benar bisa mendapatkan uang darinya. Saya seharusnya tidak menulis 5 juta dolar. Saya tidak menyangka orang seperti dia punya banyak uang. Sekarang dia bisa mendapatkan sejumlah uang darinya, apakah itu berarti dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan putrinya sendiri? Mustahil, 5 juta dolar sebagai imbalan untuk putriku. Saya tidak bisa menerima ini. Dia merasakan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Aku harus mengembalikan uangnya. Xiao Guan tenggelam dalam pikirannya, memikirkan bagaimana dia akan membatalkan transaksi ketika teller bank meneleponnya.
Pak. Pak. Dia terkejut ketika teller bank menepuk bahunya. Ye ya. Manajer ingin berbicara denganmu. Xiao Guan bingung. Mengapa manajer ingin berbicara dengannya? Yah, itu bagus. Setidaknya saya dapat berbicara dengan manajer dan membatalkan transaksi. Bodohnya aku jika menyetujui perkataan pria sombong itu. Puan, silakan duduk. Xiao Guan tiba di kantor manajer. Teller bank mengantarnya masuk ke dalam kantor. Dia melihat manajer sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ketika manajer melihatnya, dia mengangguk padanya. Beberapa menit kemudian, manajer itu menjauhkan telepon dari telinganya tetapi dia tidak mengakhiri panggilan. Selamat siang, Pak. Saya manajer bank ini. Cek yang Anda berikan kepada kami istimewa. Saya harus menelepon pemiliknya untuk mengonfirmasi transaksi. Xiao Guan bingung dengan kata-kata manajer itu. Apa maksudmu? Alih-alih menjawabnya, manajer malah memberinya telepon. Meskipun dia agak skeptis, dia tetap menerima telepon dan berbicara. Halo, uangnya sudah ada. Saya tidak menyangka Anda hanya akan meminta 5 juta dolar. Jangan khawatir, saya akan menghargai Xiaomei lebih dari 5 juta dolar. Setelah Anda mendapatkan uang, menjauhlah darinya. Hubungan kalian kini sudah berakhir. Sebelum Xiao Guan dapat membalas, panggilannya telah berakhir. Anda. Xiao Guan ingin melempar teleponnya. Dia sangat marah pada Minde. Dia menoleh dan menatap manajer itu. Saya ingin membatalkan transaksi. Manajer itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, Pak. Sudah disetujui. Sekarang Anda bisa menerima uangnya di teller depan. Xiao Guan menamparkan meja dan berdiri. Apakah kamu mendengarku? Aku ingin membatalkan transaksinya. Wajah manajer itu menjadi gelap. Puan, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat lagi membatalkan transaksi. Saya menyarankan Anda menerima uang tersebut agar tidak menyinggung perasaan seseorang. Xiao Guan mencibir. Menyinggung siapa? Laki-laki yang menelpon itu. Hah? Dia hanyalah seorang gigolo yang hanya memeras uang dari wanita yang berbeda. Anda tidak ingin menyinggung perasaan orang seperti dia. Bagus. Tapi tahukah kamu siapa aku? Saya bermarga, Xiao. Apakah kamu ingin menyinggung seseorang dari keluarga bangsawan? Wajah sang manajer berubah merah lalu putih secara bergantian. Xiao Guan mengira itu karena manajernya diintimidasi olehnya. Sayangnya, kesombongannya hanya berumur pendek. Permisi, Tuan. Tolong hindari mengucapkan kata-kata vulgar. Pria beberapa waktu lalu adalah tuan muda kedua keluarga Lu Minde. Saya tidak ingin bank terlibat bersama Anda, jadi mohon jangan bersikap tidak masuk akal. Transaksi telah selesai. Pak, hanya sedikit saran, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan, jika tidak, Anda mungkin mendapat masalah. Tolong suruh tamu itu keluar. Manajer itu marah. Ketika Xiao Guan mengetahui identitas Minde, dia merasa dunia berhenti. Dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang menyeretnya keluar dari kantor manajer. Teller bank segera memberinya uang. Ketika Xiao Guan melihat tas yang penuh dengan uang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit lengannya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa waktu lalu, dia mengutuk Minde karena sombong. Dia bahkan mengejeknya dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pria yang memanfaatkan wanita untuk keuntungan pribadinya. Sayangnya, dia salah besar. Pria yang dia pandang sebagai kotoran adalah tuan muda kedua keluarga Lu. Apa yang tidak punya uang? Apa yang menggunakan wanita? Dia jelas sudah sangat kaya. Xiao Guan ingin memukul dirinya sendiri. Dia menghancurkan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Lu. Meskipun keluarga Johnson sangat kaya, keluarga Lu berbeda. Bisnis mereka tidak hanya ada di Tiongkok dan Amerika tetapi di seluruh dunia. Jika dia mempekerjakan seseorang untuk menyelidiki latar belakang pria itu, dia tidak akan membuat kesalahan besar. Itu semua salah putrinya. Jika Xiao Mei memberitahunya bahwa pria yang dia kencani saat ini adalah tuan muda kedua keluarga Lu, dia akan segera membatalkan pertunangannya dengan Robert. Sayang sekali, semuanya sudah berakhir. Xiao Guan sangat marah pada putrinya yang bodoh itu. Beberapa menit kemudian, Xiao Guan berhasil kembali ke rumah leluhur. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke rumah. Ketika dia sedang duduk di tempat tidurnya, sebuah ide langsung muncul di kepalanya. Matanya bersinar. Bab 124. Setelah beberapa hari, Feng Jiu akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Min Feng segera menyiapkan segalanya.
Setelah mereka memastikan bahwa Yan Rong benar-benar mati, pasangan tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah setelah Feng Jiu dibebaskan. Pasangan itu sedang duduk di dalam mobil ketika Min Feng memanggil Chen Hao. Lanjutkan ke fase 1. Bawahan ini mengerti. Min Feng menutup ponselnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Feng Jiu yang berada di dalam pelukan Min Feng mengangkat kepalanya dan menatap wajah suaminya. Apa yang kamu rencanakan? Min Feng tidak pernah menceritakan rencananya. Dia memindahkan bidaknya secara diam-diam. Min Feng tersenyum dan mencium keningnya. Apakah kamu ingin tahu rencanaku? Feng Jiu mengangguk. Aku ingin tahu. Min Feng mengangkat tangannya dan mencubit pipinya. Aku akan memberitahumu tapi berjanjilah satu hal padaku. Feng Jiu mengangguk. Apa itu? Apapun yang terjadi, kamu tidak akan mengganggu rencanaku. Serahkan semuanya padaku. Feng Jiu memegang tangan Min Feng. Aku berjanji. Aku tidak akan mengganggu rencanamu dan aku akan menyerahkan semuanya padamu. Aku akan duduk santai dan menikmati pertunjukannya saja. Min Feng tersenyum. Saya harap Anda tidak menyesali hal ini. Mereka masih saudara Anda. Itulah alasan mengapa saya tidak ingin Anda berurusan dengan mereka secara pribadi. Feng Jiu merasakan jantungnya membengkak. Min Feng benar-benar mempertimbangkan segalanya. Saya sangat beruntung memiliki dia sebagai suami saya. Apa yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya sehingga aku bisa menemukan seseorang seperti dia di kehidupan ini? Apakah aku pernah menyelamatkan dunia sebelumnya? Feng Jiu terkikik ketika dia berpikir bahwa dia mungkin benar-benar telah menyelamatkan dunia sebelumnya. Katakan padaku apa rencanamu? Min Feng tersenyum dan menariknya lebih dekat. Tahukah kamu, untuk mencegah burung itu terbang, kamu harus memotong sayapnya terlebih dahulu. Feng Jiu mengangkat kepalanya. Dia sudah mempunyai ide tentang rencana Min Feng tetapi dia ingin memastikannya. Min Feng tahu dia telah memikirkan sesuatu jadi dia tidak menggodanya lagi. Aku akan memotong sayap keluarga cabang. Feng Jun. Min Feng mengangguk. Saya harus memastikan dia tidak melarikan diri. Jadi, apa rencanamu? Tahukah Anda mengapa Feng Jun bisa mengamankan transaksi bisnis dengan tokoh-tokoh besar dan terkemuka di masyarakat? Karena dia menggunakan cara curang. Tepat sekali. Selain sebagai direktur pemasaran untuk Feng Jiu Internasional, dia juga merupakan penjual pelacur wanita tertinggi di Tiongkok. Apa? Feng Jiu ternganga. Selama bertahun-tahun, dia mencoba menyelidiki segala sesuatu tentang keluarga cabang tetapi dia tidak dapat melacak hubungannya dengan pasar bawah tanah. Nama kodenya adalah Fei Long. Tahukah kamu, Shen Wurong melindunginya dalam bayang-bayang. Shen Wurong adalah orang yang biasanya menghubungi pelanggan luar. Feng Jun mengumpulkan, Shen Wurong menjual. Bagaimana kamu tahu semua itu? Aku mencoba menyelidiki semuanya tetapi aku tidak bisa menggali semuanya tentang dia. Tidak perlu merasa tertekan, hanya sedikit orang yang mengetahui informasi itu. Bahkan petinggi masyarakat pun tidak menyadarinya. Mata Feng Jiu bergetar. Jika bahkan petinggi masyarakat pun tidak menyadari tentang Feng Jun dan Shen Wurong, mengapa Min Feng bisa mengetahui semuanya? Apakah ini kekuatan keluarga Lu? Atau, Min Feng juga terhubung dengan pasar bawah tanah? Min Feng tahu apa yang dipikirkan Feng Jiu. Dia menghela nafas dan mempererat pelukannya. Saya tidak benar seperti yang Anda pikirkan. Feng Jiu, jika kamu mengetahui segalanya tentangku, kamu mungkin akan melarikan diri. Hati Min Feng menegang. Feng Jiu mendorong Min Feng menjauh. Ketika Min Feng merasa Feng Jiu ingin menjauhkan diri darinya, mau tak mau dia merasa sakit hati karena tindakannya. Tapi sebelum dia bisa meratap di dalam hati, Feng Jiu menangkap bibirnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Lalu mereka melepaskan bibir masing-masing, Feng Jiu berbicara. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu adalah kamu. Fakta itu tidak akan berubah. Kamu adalah Lu Min Feng. Suamiku dan ayah dari anakku. Feng Jiu menangkup wajah Min Feng dan menatapnya. Aku juga bukan orang suci. Aku juga melakukan beberapa hal buruk pada orang lain. Min Feng, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Ingat itu. Min Feng terguncang oleh kata-kata Feng Jiu. Memang. Feng Jiu memahaminya. Dia menarik Feng Jiu sekali lagi dan mencium bibirnya. Mereka asyik bermesraan hingga tak mampu memperhatikan pengawal malang yang mengemudikan mobil itu. Wajahnya sangat merah tetapi dia tidak pernah mencoba untuk melihat majikannya dari belakang. Saya ingin pulang ke rumah. Setelah bermesraan hampir setengah hari, Min Feng memutuskan untuk berbagi segalanya dengan Feng Jiu.
Keluarga Lu memiliki bisnis secara legal dan ilegal. Selain perusahaan Lu yang menangani setiap anak perusahaan di bawah keluarga kami juga merupakan pemasok senjata terbesar. Kami menjual senjata di pasar militer dan bawah tanah. Bisnis langsung yang terhubung ke pasar adalah badan keamanan Lu yang berada di bawah komando saya saat ini. Maksud Anda? Para pengawal itu adalah orang-orang yang terlatih. Min Feng mengarahkan jarinya ke pengawal yang sedang mengemudikan mobil. Dia P3, salah satu orang pribadiku. Feng Jiu memandang pria yang mengemudikan mobil itu. P3 mengangguk dan mengembalikan penglihatannya ke jalan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan informasi Feng Jun sebagai Fei Long? Min Feng menyeringai sambil membelai rambutnya. Saya terhubung dengan militer. Feng Jiu menyadari rencananya. Kau hanya akan memberikannya pada mereka. Tidak, jangan khawatir. Aku akan memastikan dia menyesali segalanya. Feng Jiu mengangguk. Dia tidak terlalu peduli bagaimana Min Feng menghukum Feng Jun. Dia sudah memutuskan untuk menyerahkan segalanya padanya. Satu-satunya hal yang harus dia fokuskan adalah kesehatan dirinya dan bayi kecil. Bab 125. Yan Fei sedang mengendarai mobilnya ketika teleponnya berdering. Dia segera menekan mode speaker dan menjawab telepon. Halo, ini aku. Yan Fei mengepalkan tangannya yang berada di kemudi. Berbicara. Semuanya sudah disiapkan, kita tinggal menunggu persetujuannya saja. Apa kamu yakin dengan hal ini? Aku hanya bisa melakukan ini. Tetapi, saya tidak membutuhkan pendapat Anda. Saya hanya ingin Anda bekerja untuk saya. Orang itu terdiam. Saya mengerti. Hubungi saya jika semuanya sudah selesai. Lakukan secepatnya, lebih awal, lebih baik. Yan Fei mengakhiri panggilannya. Jiu, maafkan aku harap kamu akan memaafkanku suatu hari nanti. Min Feng dan Feng Jiu kembali ke rumah. Pasca peristiwa pengeboman, media sibuk mengumpulkan data. Sudah beberapa hari setelah kejadian itu tetapi hal itu masih menjadi perbincangan di kota. Perayaan ulang tahun Feng Jiu menjadi pencarian teratas di setiap situs jejaring sosial. Akun Weibo Feng International dan Lu Corporation dibanjiri pesan. Kedua perusahaan tersebut dibombardir dengan panggilan telepon dan wartawan berkerumun di luar kedua perusahaan tersebut. Kedua perusahaan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan segalanya tetapi bos mereka masing-masing tidak dapat ditemukan. Yang satu lagi hilang saat yang satu lagi sedang mencari. Saham kedua perusahaan itu mulai turun. Ada rumor berbeda yang beredar di internet. Banyak berita bohong yang mulai bermunculan seperti meninggalnya Feng Jiu, Min Feng yang lumpuh dan sedang memulihkan diri bukannya mencari Feng Jiu bunuh diri setelah dipojokkan oleh para hooligan dan masih banyak lagi. Untungnya, pada hari kedua, Pak Tua Lu bergerak. Hanya dalam beberapa jam, situasi menjadi stabil. Rumor itu lenyap seketika. Stok kembali ke kisaran normal. Para reporter menghilang di depan kedua perusahaan tersebut. Meskipun semua orang sangat penasaran dengan berita terkini mengenai Min Feng dan Feng Jiu, mereka tidak dapat menemukan apapun. Para wartawan dipanggil kembali dan ditegur oleh atasan mereka. Setiap akun SNS yang bergosip tentang kejadian baru-baru ini segera ditutup. Semua orang tahu bahwa seseorang sedang berusaha menyembunyikan berita tersebut. Setelah beberapa hari, semua orang perlahan melupakan kejadian pengeboman tersebut. Operasional di kedua perusahaan kembali normal. Setelah Feng Jiu bangun, Min Feng menugaskan seseorang untuk menjaga Feng Internasional. Ning Yue membantu orang yang dikirim Min Feng sehingga semuanya berjalan lancar. Semua orang segera berhenti memikirkan kejadian itu. Kecuali satu orang, Pak Tua Lu. Min Feng dan Feng Jiu masih dalam masa pemulihan di luar Beijing dan lelaki tua itu sangat bosan sampai mati. Dia tidak bisa mengunjungi Min Feng dan Feng Jiu jadi dia ingin mengunjungi Minde dan Xiao Mei tetapi sayangnya, cucu keduanya hanya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penghalang antara dia dan Xiao Mei. Ketika Pak Tua Lu mendengar Minde, dia hampir muntah darah. Tidak tahu berterima kasih. Dasar bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Pak Tua Lu hanya bisa merajuk di dalam rumahnya. Ketika dia memikirkan tentang keluarga cabang, Pak Tua Lu merasa sangat gembira. Itu benar, aku harus membalaskan dendam kakek mertuaku. Beraninya mereka menindas cucu perempuanku yang berharga. 9 kecil, apakah kamu? Asisten itu segera berlari menuju tuannya. Ya, ketua lama, apakah Anda memerlukan sesuatu? Hubungi presiden, katakan padanya aku ingin dia melakukannya sekarang. Katakan padanya untuk memastikan keluarga cabang Feng akan muntah darah. Ya,
Pelayan ini mengerti. Halo. Asisten segera menjawab panggilan tersebut. Ya. Aku mengerti. Ya, terima kasih banyak. Aku akan memberitahu ketua lama. Terima kasih asisten Chen. Asisten menutup teleponnya dan meletakkannya di dalam saku di bagian belakang celananya. Apakah itu Chen Hao? Membalas ketua lama, itu memang asisten Chen. Dia menelepon untuk memberitahu Anda bahwa Tuan Muda Sulung ingin Anda tetap tinggal dan tidak ikut campur dalam urusannya. Apa sebabnya? Asisten hanya menggelengkan kepalanya. Asisten Chen hanya berkata untuk menyampaikan kata-kata Tuan Muda Sulung kepada ketua lama. Dia tidak memberitahukan alasannya. Pak Tua Lu menggertakkan giginya. Saya sangat bosan, mengapa saya tidak bisa bermain sekarang? Tidak bisakah aku bermain-main dengan keluarga cabang sedikit saja? Itu harus bersujud dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Aku menawarinya bantuan tapi dia menolak tanpa ampun, mengatakan aku tidak boleh mencampuri urusannya sendiri. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Saya pasti akan memberitahu Feng Jiu bahwa Anda menindas saya. Orang tua itu sangat marah pada Min Feng karena melarangnya menyentuh keluarga cabang. Bagus. Saya akan bersikap baik untuk saat ini. Ketua lama, apakah saya masih harus menelepon presiden? Pak Tua Lu mendengus. Apakah kamu tidak mendengar cucuku yang brengsek itu? Baik. Asisten itu membungkuk dan pergi. Beberapa menit kemudian, asisten itu sekali lagi berlari menuju Pak Tua Lu. Ketua Tua Lu, seseorang sedang mencarimu. Siapa itu? Dia bilang, dia adalah ayah Nona Xiao Mei, Xiao Guan. Oh, hehehe, bagus. Sekarang, aku sangat bosan. Untung ada yang menyuruh dirinya ke depan pintuku. Cepat, biarkan dia masuk. Pak Tua Lu menyeringai. Dia membayangkan Minde memeluknya sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia masih belum bisa memberitahu teman baiknya, Xiao Xiao, tentang hubungan Xiao Mei dan Minde, dia sangat yakin bahwa teman baiknya akan mendukung hubungan mereka sama seperti dia. Ketika Pak Tua Lu melihat Xiao Guan, dia segera mengangguk dan memerintahkan para pelayan membawakan makanan dan minuman untuknya. Xiao Guan segera mengungkapkan rasa hormatnya dan memberi hormat kepada Pak Tua Lu. Pria yang rendah hati ini menyapa Pena Tua Lu. Duduklah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kabar ayahmu? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan Pak Tua ini? Xiao Guan mengangguk. Ini tentang putriku, Xiao Mei. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.